Keabadian. Sejak dulu keabadian itu memang menarik, Bung. Apalagi keabadian terhadap kepemilikan harta dan tahta. Bahkan tak sedikit pertarungan berdarah-darah kita saksikan atau dengarkan hanya untuk mencapai keabadian tadi. Tetapi apa yang terjadi jika yang dipertarungkan adalah usia yang abadi, mortalitas? Dapatkah ilmu pengetahuan atau katakanlah sains menyediakan jalan itu? Ada kisah menarik mengenai manusia yang tak menerima kematian. Ia ingin hidup lebih lama atau selamanya. Manusia itu bernama Gilgamesh. Ia adalah seorang raja sekaligus seorang petarung hebat, yang dalam pertarungan mematikan sekalipun ia selalu keluar sebagai seorang juara. Suatu hari, Gilgamesh dilanda satu kesedihan yang berlarut hingga membuatnya bersumpah tak mau mati. Sebab kawan karibnya bernama Enkidu mati. Terutama hari-hari setelah kematian itu, Gilgamesh mengamati jasad Enkidu sedemikian takzim sampai suatu ketika ia melihat seekor cacing keluar dari hidung Enkidu. Maka kemudian Gilgamesh menjelajahi penjuru dunia, membunuh siapapun yang berkemungkinan untuk membunuhnya. Semua itu dilakukan untuk satu pencapaian, yaitu keabadian atau tak menemui kematian. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Gilgamesh bagaimanapun gagal dan pulang dengan tangan kosong atau hampa. Tak ada air keabadian, tetapi ia pulang dengan satu keping kebijaksanaan bahwa manusia diciptakan dengan kematian sebagai keharusan, dan Gilgamesh mesti belajar menerima itu. Saya tak mengarahkan Bung dan Nona untuk menjejaki perjalanan Gilgamesh tentu saja. Yang hendak saya katakan adalah keinginan melawan takdir kematian itu memang ada, dan tidak saja dialami oleh Gilgamesh belaka. Ada banyak fakta yang bisa kita sodorkan betapa kematian itu dihindari, sampai membuat orang-orang harus mencari sejenis keabadian yang lain. Hal sederhana bisa kita sepakati terhadap produk kecantikan. Kita tahu kulit yang menua itu adalah sebuah proses evolusi biologis. Tetapi kemudian kita tahu produk-produk kecantikan tersebut dapat membuat wajah kita terlihat lebih muda sekalipun umur kita telah mencapai puluhan tahun. Bagaimanapun, itu adalah satu fakta yang tak terbantahkan bahwa ada banyak Gilgamesh di dunia ini yang mencoba melawan takdir kematian, atau paling tidak takdir penuaan. Kembali ke pertanyaan tadi, mampukah ilmu pengetahuan atau sains menyediakan jalan yang lebih dari sekedar menyembunyikan kerutan di wajah? Dalam hal ini adalah umur yang tak terbatas. Sebelum menjawab ini, mari kita jernihkan terlebih dahulu apa yang sebetulnya kita pahami tentang takdir. Kita tahu ilmu pengetahuan atau sains dan agama merupakan dua kutub yang berseberangan. Itu jelas. Salah satu contoh pembedanya terletak pada pemaknaan tentang kematian. Sains tidak menganggap kematian sebagai sebuah proses mutlak dalam kehidupan biologis. Ia hanyalah sejenis kesalahan teknis sehingga kemudian bisa dapat dikatakan mati. Sedangkan agama sebaliknya, manusia hidup adalah untuk mati, untuk kemudian mencapai sebuah keabadian terakhir yang dinamakan akhirat. Sekarang pertanyaannya kita ubah. Mampukah sains membatalkan dalil-dalil dalam agama, atau paling tidak dalil tentang kematian? Kalau kita merujuk pada fakta-fakta tentang keberhasilan sains selama ini, saya mau katakan mungkin saja sains mampu melakukannya. Sekalipun memang untuk persoalan mengekalkan usia, para ilmuwan masih bertarung dalam sebuah laboratorium. Sedikit contoh, bagi ajaran agama kebanyakan, proses turunnya hujan merupakan sebuah proses di mana Tuhan memiliki campur tangan di dalamnya. Bahkan kepercayaan ini terekam dalam sebuah beberapa kitab suci. Dalam agama Islam sendiri, ia tertulis dalam surat Al-An'am. Sementara yang kita tahu, jika merujuk pada ilmu pengetahuan, hujan merupakan salah satu siklus hidrologi yang dalam proses terjadinya terdapat 3 tahap: evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, atau hal lain mengenai terjadinya petir misalnya. Kita tahu, dalam beberapa agama juga mengklaim petir tidak saja sebagai peristiwa alam, atau dalam banyak kepercayaan menyebutkan bahwa itu adalah cambuk para dewa. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin melakukan satu pengujian terhadap hipotesisnya terkait penolakannya mengenai petir, yang ia duga hujan hanyalah arus listrik. Hingga tahun-tahun berikutnya hipotesisnya terbukti benar, sebab penangkal petir telah terpasang di setiap rumah. Kita tidak bisa menampik bagaimanapun bahwa sejauh ini sains bisa dikatakan berhasil. Bahkan para ilmuwan telah
mengatakan secara serius bahwa pada tahun 2050 manusia bisa mengalami immortalitas atau mengalami sebuah umur yang tak berkesudahan. Dan mengapa bukan immortalitas? Sebab immortalitas memungkinkan kematian masih dapat terjadi jika itu adalah kecelakaan parah, entah tabrak mobil ataukah sebuah gantung diri misalnya. Pada titik kecelakaan parah itulah salah satu yang disebutkan dalam sains sebagai sebuah kesalahan teknis. Tahun 2050 memang masih jauh dari sekarang. Kita barangkali akan mati karena sebuah kesalahan teknis, seperti pembuluh darah tersumbat atau bakteri yang membesar atau gagal jantung misalnya. Tetapi jika hal itu tidak datang, menunggu waktu sampai 2050 bukanlah hal yang muskil buat saya. Maka untuk menunggu waktu itu datang, kita bisa melewatinya dengan sejenis terapi medis atau operasi plastik. Barangkali Bung dan Dona menginginkan wajah yang tampak awet muda. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di Tal Vlog berikutnya.